Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, melanjutkan podcast sebelumnya ya, tentang kenyataan realitas sosial kita bahwa angka bunuh diri pada laki-laki memang ternyata lebih tinggi ya jumlahnya dibanding bunuh diri pada wanita ya. Kemudian apa sebabnya? Ini yang harus kita telusuri, kenapa akhirnya banyak laki-laki yang lebih banyak melakukan bunuh diri dibanding perempuan gitu ya. Ada beberapa sebab ya mengapa laki-laki ini lebih banyak mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dibanding wanita. Yang pertama, karena para laki-laki ya, para pria ini memilih metode yang lebih ampuh saat sudah memutuskan untuk bunuh diri gitu ya. Jadi ada satu penelitian bahwa mencoba bunuh diri itu lebih banyak pada wanita, tetapi bunuh diri yang berhasil ya, bunuh diri yang berhasil itu ternyata lebih banyak pada laki-laki ya. Jadi istilahnya bahasa ini adalah lebih serius gitu ya. Satu penelitian terhadap lebih dari 4.000 pasien rumah sakit yang menunjukkan perilaku melukai diri sendiri atau self harm gitu ya, menemukan misalnya bahwa laki-laki memiliki niat bunuh diri yang lebih kuat daripada perempuan ya. Belum lagi nanti kalau kita lihat dari faktor resiko, misalnya kepemilikan senjata api, kepemilikan senjata tajam ya, itu tentu saja lebih banyak dimiliki oleh kaum pria dibanding wanita gitu ya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor komunikasi. Selama beberapa generasi ya, banyak masyarakat telah mendorong laki-laki untuk menjadi kuat dalam tanda petik ya, dan tidak mengakui bahwa mereka sedang kesulitan ya. Kita mengatakan kepada anak laki-laki bahwa anak laki-laki tidak boleh menangis ya. Kita mengkondisikan anak laki-laki sejak usia sangat muda untuk tidak mengekspresikan emosi, karena mengekspresikan emosi itu menjadi lemah itu ya, dipandang oleh masyarakat kita gitu ya. Nah, kemudian pria juga cenderung tidak mengakui jika dirinya sedang mengalami masalah ya, baik pada diri sendiri, teman, atau bahkan profesional gitu ya. Sebuah studi di British Medical Journal di Inggris menemukan tingkat konsultasi perawatan primer umum 32% lebih rendah pada laki-laki daripada perempuan ya. Sehingga laki-laki ini lebih jarang mencari bantuan untuk kesehatan mental. Laki-laki lebih cenderung menggunakan narkoba dan alkohol yang mungkin hanya mencerminkan kesulitan yang mereka rasakan ya. Jadi lebih banyak lari ke rokok, alkohol gitu ya, narkoba gitu ya. Jadi walaupun itu sesungguhnya banyak penelitian yang akhirnya juga menginformasikan bahwa alkoholisme ini diketahui merupakan salah satu faktor resiko untuk bunuh diri yang cukup signifikan gitu ya. Jadi ya makin banyak laki-laki menggunakan alkohol ya, makin banyak alkoholisme ya, ya makin banyak laki-laki yang akan melakukan bunuh diri ya. Jadi aspek komunikasi tadilah yang kemudian memberi tekanan ya, yang tinggi ya, bahwa laki-laki itu harus kuat, laki-laki tidak boleh menangis ya, laki-laki harus bisa mengatasi masalahnya sendiri ya,
laki-laki ini tidak perlu mencari bantuan gitu ya. Kemudian faktor yang selanjutnya, faktor ketiga ya, kenapa laki-laki ini lebih berisiko terhadap perilaku bunuh diri. Jadi karena faktor risiko berhubungan dengan keluarga atau pekerjaan ya. Jadi ketika terjadi penurunan ekonomi yang menyebabkan peningkatan pengangguran misalnya, akan cenderung ada peningkatan kasus bunuh diri. Biasanya 18-24 bulan setelah penurunan tersebut. Sebuah studi di tahun 2015 menemukan bahwa setiap peningkatan 1% dalam pengangguran akan diiringi peningkatan bunuh diri sebesar 0,79%. Ya, jadi peningkatan 1% saja diiringi dengan bunuh diri sebesar 0,79%. Ya. Ini ada hubungannya dengan pekerjaan. Ya. Jadi hati-hati untuk laki-laki yang kehilangan pekerjaan, gitu ya. Kemudian faktor terakhir ya, faktor keempat adalah faktor risiko lain adalah rasa terisolasi ya. Dr. Thomas Joyner dalam bukunya Why People Die by Suicide, kenapa orang mati karena bunuh diri, perasaan ini bisa muncul di setiap jalan kehidupan ya. Seorang profesional yang dari luar tampak sukses dan telah memprioritaskan peningkatan karir dengan mengabaikan hal-hal termasuk hubungan sosial, bisa mendapati dirinya berada di puncak piramide sendirian ya, sendirian. Jadi rasa terisolasi tadi itu juga yang kemudian bisa memicu perilaku bunuh diri pada laki-laki ya. Jadi bahkan kesuksesan gitu ya, itu juga bisa menimbulkan kesendirian. Jadi inilah yang menghinggapi, yang meningkatkan risiko bunuh diri pada laki-laki. Jadi di hari pria internasional ya 19 November 2023 ini, mari kita wujudkan ya, Zero Suicide Man ya. Jadi kita bersama-sama untuk bisa menuju konsep yang paling ideal, yaitu tidak ada lagi bunuh diri pada laki-laki. Sekian, nanti akan kita lanjutkan dengan mencoba untuk kemudian lantas apa solusi ya, yang bisa kita sampaikan untuk supaya laki-laki ini menjadi lebih lebih minimalis lah terjadinya peristiwa bunuh diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.